Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Perkenalkan, nama saya Aki Mulisin, tutor dari PKBM Sinar Mentari Sangkra Surakarta. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang modul 1 IPS kelas 7. Nah, apa yang kita pelajari? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang flora dan fauna di Indonesia. Nah, kita tahu bahwa negara kita, Indonesia, itu adalah negara maritim. Nah, sehingga memiliki banyak keberagaman agama, suku bangsa, etnis, dan juga flora dan fauna tentunya. Nah, teman-teman, Indonesia itu letaknya ada dua konsep, ada dua sebutan, yaitu yang pertama berdasarkan letak astronomis dan yang kedua adalah berdasarkan letak geografisnya. Nah, kita ketahui bahwa letak astronomis Indonesia itu punya dua garis, yaitu antara lintang utara dan lintang selatan, dan juga bujur barat dan bujur timur. Nah, kalau garis lintang ini adalah garis horizontal yang mengelilingi bumi, sedangkan untuk garis bujur adalah garis yang berbentuk vertikal yang mengelilingi bumi. Nah, Indonesia sendiri terletak pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 6 derajat lintang selatan, dan juga 95 derajat sampai 141 bujur timur. Nah, di sini garis lintang itu di Indonesia itu dibatasi oleh garis khatulistiwa yang berada di tengah, dan juga untuk garis bujur barat dan bujur timur itu dibatasi dengan garis GMT atau Greenwich Mean Time. Nah, selanjutnya, karena Indonesia itu dalam iklim tropis, maka ada dua musim yang terjadi di Indonesia. Kita tahu ya, ada musim kemarau dan juga musim penghujan. Nah, kemudian kalau berdasarkan garis bujurnya, Indonesia itu dibagi menjadi 3 bagian waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, yang kedua ada waktu Indonesia Tengah, dan yang ketiga ada waktu Indonesia Timur. Nah, selanjutnya Indonesia juga punya iklim. Nah, contohnya pertama adalah iklim tropis. Maka dari itu Indonesia juga disebut sebagai iklim panas, punya iklim panas. Yang kedua adalah iklim muson. Iklim muson ini adalah angin musiman. Jadi setiap 6 bulan sekali, contohnya seperti angin muson barat. Nah, itu berhembus pada bulan Oktober sampai dengan April, yang mengakibatkan menjadi musim penghujan. Sedangkan angin muson timur itu berhembus pada bulan April sampai dengan Oktober, yang sifatnya kering sehingga menyebabkan musim kemarau. Kemudian ada juga terakhir adalah iklim laut. Nah, iklim laut ini menyebabkan banyak terjadi penguapan air laut sehingga curah hujan di Indonesia itu bisa sangat tinggi. Sedangkan secara letak geografisnya, Indonesia diapit 2 benua dan diapit 2 samudra, yaitu benua Asia dan juga benua Australia. Sedangkan 2 samudra yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Nah, tadi terkait dengan astronomis, sekarang kita berbicara terkait dengan kondisi geologis Indonesia. Nah, kita tahu bahwa Indonesia itu adalah daerah pertemuan 3 lempeng besar. Yang pertama adalah lempeng Indo-Australia, yang kedua adalah lempeng Eurasia, dan yang ketiga adalah lempeng Pasifik. Nah, lempeng Indo-Australia ini bertumbukan dengan lempeng Eurasia, dan sedangkan Pasifik di utara itu juga berada di Irian dan Maluku Utara yang bertumbukan dengan lempeng Eurasia. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk pada subbab terkait dengan bentuk rupa bumi. Jadi bumi itu ada bermacam-macam rupa bentuknya, permukaannya. Salah satunya kita menyebutnya ada daratan dan juga perairan. Nah, kita tahu bentuk rupa daratan itu apa saja. Yang pertama ada gunung. Gunung ini kita tahu lah ya, gunung itu seperti apa. Gunung itu adalah tanah yang menonjol, yang agak mengerucut, yang punya ketinggian di antara tanah di sekelilingnya. Jadi posisinya lebih tinggi daripada tanah di sekelilingnya. Nah, selain gunung, ada juga bentuk muka bumi yang lain, yaitu pegunungan. Nah, apa bedanya gunung dengan pegunungan? Kalau pegunungan itu terdiri dari banyak gunung,
Jadi ada deretan gunung yang sangat banyak yang disebut sebagai pegunungan. Nah, contohnya pegunungan itu adalah pegunungan Bukit Barisan yang berada di Aceh sampai dengan berada di Lampung. Nah, selain itu di Indonesia juga ada pegunungan Jayawijaya yang terletak di Papua. Kemudian yang ketiga ada perbukitan. Nah, perbukitan ini memanjang seperti tonjolan tanah yang memanjang, yang ketinggiannya antara 20 sampai dengan 300 meter. Nah, yang keempat adalah dataran tinggi. Dataran tinggi ini bentuk ketinggiannya berkisar antara 200 sampai dengan 1500 meter di atas permukaan laut. Nah, contohnya seperti dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Gayo, dan dataran tinggi di Malang. Nah, kemudian yang kelima adalah dataran rendah. Dataran rendah ini kebalikannya dataran tinggi. Kalau dataran rendah itu bentuk muka bumi yang ketinggiannya antara 0 sampai dengan 200 meter di atas permukaan laut. Contohnya seperti di kota kita, di Surakarta ini termasuk dataran rendah. Dan yang keenam ada namanya lembah. Nah, lembah ini seperti cekungan ya, cekungan yang berada di sela-sela perbukitan. Jadi contohnya kayak lembah Anai yang berada di Sumatera Barat. Nah, tadi kita berbicara tentang daratan, sekarang kita beralih ke perairan. Nah, perairan di sini ada banyak bentuk rupanya juga. Salah satunya adalah danau. Kita tahu ya, danau itu seperti genangan air ya yang luas dan dikelilingi oleh daratan. Danau ini juga dibagi dua, antara danau alami dan juga danau buatan. Kalau yang kita ketahui, danau buatan itu seperti waduk atau bendungan. Nah, sedangkan kalau danau alami itu yang terjadi secara alamiah seperti Danau Toba di Sumatera Utara. Nah, selain danau ada juga sungai. Sungai ini adalah aliran air yang besar yang berada di daratan. Nah, sungai ini ada beberapa macam, ada namanya hulu, kemudian hilir, dan juga muara. Hulu ini adalah awal air itu mengalir, kemudian hilir itu adalah bagian akhir dari sungai, dan muara itu adalah tempat di mana aliran sungai itu berakhir. Biasanya muara ini ada di laut. Nah, selain sungai ada lagi, yaitu lautan. Lautan ini adalah perairan yang sangat luas yang kita tahu bahwa contohnya kayak samudra dan juga selat. Nah, selain itu ada lagi teman-teman, namanya teluk. Kita sebut sebagai teluk ya. Teluk itu apa? Teluk itu adalah perairan yang menjorok ke daratan ya, itu namanya teluk. Sedangkan ada lagi namanya tanjung. Kalau tanjung itu kebalikannya dari teluk. Tanjung itu adalah daratan yang menjorok ke pantai atau ke lautan. Nah, ada lagi yang namanya palung. Palung ini beda lagi. Palung ini seperti jurang yang berada di tengah samudra yang sangat dalam. Oke, tadi kita berbicara tentang perairan ya, bentuk permukaan bumi di perairan. Kita sekarang akan belajar tentang lahan. Ya, kita tahu di Indonesia ini memiliki banyak macam tanah ya. Ada yang subur, ada yang tandus, dan lain sebagainya. Nah, kita akan belajar tentang macam-macam tanah. Yang pertama adalah tanah aluvial. Tanah aluvial ini terjadi karena endapan lumpur. Ya, yang kedua ada namanya tanah andosol. Terbentuk karena proses vulkanisme gunung berapi, sehingga tanah ini juga bisa subur gitu untuk tanaman-tanaman di pegunungan. Yang ketiga ada tanah entisol. Tanah entisol ini terbentuk dari pelapukan material yang dikeluarkan letusan gunung berapi seperti debu, kemudian seperti lahar, dan juga pasir yang keluar dari dalam gunung. Nah, selain itu ada tanah grumusol. Apa itu tanah grumusol? Tanah grumusol adalah terbentuk dari pelapukan batu kapur. Nah, nanti ada lagi tanah kapur, tapi pengertiannya akan berbeda. Nah, di sini selanjutnya adalah tanah humus. Nah, kita ketahui tanah humus ini disebut sebagai tanah yang subur. Karena apa? Karena terbentuknya berasal dari pelapukan tumbuh-tumbuhan. Itu tanah humus. Nah, sedangkan tanah kapur itu berasal dari pelapukan batu kapur. Ya, pelapukan dari batu kapur. Nah, selain tanah kapur ada lagi tanah sedimen, yaitu terbentuk dari pelapukan batu sedimen atau batu metamorf. Oke teman-teman, kita masuk ke sebab berikutnya. Kita akan belajar tentang
flora dan fauna. Apa itu flora dan fauna? Ya, flora dan fauna adalah tanaman atau tumbuhan dan juga hewan yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, flora dan fauna di Indonesia itu dibagi menjadi 3 wilayah. Kenapa tiga wilayah? Yang pertama, wilayah barat atau sering disebut sebagai Asiatis, flora dan fauna Asiatis. Nah, yang di tengah ini namanya adalah wilayah peralihan. Yang terakhir, yang ketiga adalah wilayah Australis. Karena apa? Karena tempatnya ini berdekatan dengan benua Australia. Nah, sekarang jenis flora di Indonesia. Ya, kita akan menjelajah tanaman, tumbuh-tumbuhan di Indonesia. Apa saja jenisnya? Yang pertama, ada namanya hutan tropis. Nah, atau seringkali disebut juga hutan hujan tropis. Hutan ini memiliki ciri-ciri banyak pohonnya, besar-besar daunnya, lebat, dan juga kondisi di dalam hutan itu gelap. Karena apa? Karena ketutup sama daun-daun yang lebat tadi gitu. Nah, kemudian selain hutan hujan tropis, ada juga namanya hutan musim. Hutan musim ini berbeda secara jenis-jenis tanamannya, itu hanya ada satu jenis tanaman, misalnya kayak hutan jati, kemudian hutan bakau. Nah, di sini hutan musim itu adalah tumbuhannya hanya terdiri dari satu jenis saja. Nah, selanjutnya selain ada hutan musim, ada lagi namanya stepa. Stepa ini adalah lahan yang ditumbuhi oleh rumput dan juga stepa itu adalah lahan yang ditumbuhi oleh rumput tanpa pepohonan. Stepa ini sering terdapat di Sumbawa, Flores, dan Nusa Tenggara. Biasanya seperti itu. Nah, selain stepa ada juga sabana. Bedanya sabana dengan stepa, sabana itu adalah padang rumput yang diselingi oleh pepohonan dan juga semak belukar. Nah, selanjutnya ada hutan bakau. Hutan bakau ini sering terletak di tepi pantai karena fungsi dari pohon bakau sendiri adalah untuk menahan ombak laut agar tanah di pantai tidak abrasi longsor ke laut. Dan yang terakhir ada padang lumut. Padang lumut ini seringkali terdapat di pegunungan yang tinggi, contohnya kayak di pegunungan Jayawijaya, berada di puncak-puncak gunung biasanya. Nah, setelah kita belajar tumbuh-tumbuhan, kita akan belajar masalah hewan atau disebut fauna. Nah, banyak sekali terdapat hewan di Indonesia ini. Yang pertama, fauna yang Asiatis ya, yang Asiatis. Nah, contohnya kayak harimau, kemudian beruang, kemudian ada juga gajah, badak, banteng, dan lain sebagainya. Pada intinya, Asiatis ini ciri-cirinya biasanya bertubuh lebih besar seperti itu. Nah, biasanya terletak di Pulau Sumatera, Jawa, dan sebagian Kalimantan yang bagian barat. Nah, selanjutnya fauna yang berada di wilayah peralihan. Nah, ini secara ukuran bisa dikatakan lebih sedang ya, lebih kecil daripada yang fauna Asiatis. Contohnya kayak ada komodo, kemudian burung maleo yang sering terdapat di Nusa Tenggara, kemudian di Sulawesi, di Maluku. Nah, ini fauna tipe di wilayah peralihan. Dan yang terakhir adalah fauna yang berada pada wilayah Australis. Nah, Australis ini cenderung lebih kecil dibandingkan wilayah peralihan dan juga wilayah Asiatis tadi. Nah, letaknya di mana saja biasanya terdapat hewan tersebut? Seperti berada di Papua, kemudian di Maluku. Contoh hewannya apa? Contoh hewannya adalah misalnya nih burung cendrawasih. Kemudian contohnya lagi adalah kanguru. Nah, oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman jangan lupa tetap belajar meskipun berada di rumah. Semoga bermanfaat untuk materi kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.